Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil din. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali, diberikan usia, diberikan kesempatan untuk terus thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Karena kehidupan yang paling merugi adalah kehidupan yang tidak dipandu oleh agama. Kehidupan yang paling merugi, kehidupan yang tidak ada artinya adalah manakala kita hidup dalam kebodohan. Kebodohan yang dimaksud adalah bodoh tentang agama. Kita hanya tahu secuil dari agama kita dan itu pun tidak pernah kita tambah, tidak pernah kita perbanyak ilmu tersebut. Padahal kita diciptakan, dilahirkan ke dunia untuk itu sebenarnya. Dilahirkan, diciptakan untuk itu, untuk pengabdian, ibadah kepada Allah. Cara dengan apa? Ya dengan thalabul ilmi terlebih dahulu. Dengan mencari ilmunya supaya kita bisa beribadah dan mengabdi kepada Allah dengan benar. Kuncinya ada di thalabul ilmi. Kalau orang tidak thalabul ilmi berarti dia membiarkan dirinya dalam kebodohan. Ya'lamuna zahirum min hayati dunya. Dia paham, dia ahli dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat dia abai. Tidak ada ilmunya, kosong. Pandai urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Padahal dia diciptakan untuk itu, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nah, ini menjadi motivasi kepada kita bahwasanya alhamdulillah Allah masih memberikan taufiknya kepada kita, masih memberikan ridhonya kepada kita untuk thalabul ilmi, supaya kita dapat menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Karena sekali lagi, bodoh dalam agama adalah sesengsara-sengsaranya kehidupan kita di dunia. Orang boleh ahli dalam dunia silahkan, tapi jangan bodoh dalam urusan agama, karena itu tidak seimbang. Hari ini kita akan mengupas mempelajari tafsir surat Al-Mulk atau Tabarok. Mengapa Tabarok? Karena kemarin yang Al-Baqarah sudah tamat 1 juz. Jadi kita balik ke belakang ke 29. Ya. Waktu kita datang, waktu kita mulai dulu juz 30 selesai. Kemudian kita ke depan juz 1 selesai. Kita kembali ke belakang ini juz 9. Jadi depan belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melanjutkan kajian surat Al-Baqarah terlalu berat juga. Terlalu berat, terlalu mendalam dan butuh fokus yang lumayan ya. Padahal menurut ilmu pendidikan batas fokus seseorang itu 15 menit pertama. Kan itu ke nama kudu ngobrolnya nyari tahu kan itu. Kayak itu kan dia. Fokus nama 15 menit pertama. Ada yang mengatakan 17 menit. Jadi kalau 15 menit pertama tidak digunakan dengan baik, ya wes. Kesananya itu lebih tidak bisa masuk lagi. Jadi itu batas konsentrasi manusia itu 15 menit pertama atau 17 menit pertama. Selebihnya mah harus pengayaan cerita-cerita dan penambahan materi saja. Itu kalau fokus. Kalau 15 menit nggak fokus ya sama saja. Tidak bisa. Baik, suratul mulki, surat Al-Mulk. Surat ini surat Makkiyah, artinya turun surat Al-Mulk ini sebelum hijrah. Surat Al-Mulk, surat Tabarok diturunkan sebelum hijrah. Jumlah ayatnya ada 30. Kemarin kita di dalam syarah makna sholat, kitab syarah makna sholat yang kita pelajari hari Jumat itu 2 Jumat ke belakang kalau tidak salah, kita membaca satu hadis bahwasanya orang yang di dalam tahajudnya membaca surat Al-Mulk, maka surat tersebut
Al-Mulk itu akan memberikan kita 4 perlindungan. Yang pertama, kita akan dilindungi ketika fitnah kubur atau ujian di alam kubur. Kita diberikan penjagaan ketika diuji di alam kubur. Yang kedua, surat Al-Mulk itu memberikan perlindungan kepada kita saat kita di depan persidangan Al-Mahsyar. Persidangan mahsyar. Kita akan dibela. Dalam bahasa keren sekarang memang gambarannya itu kita punya pengacara, yaitu surat Al-Mulk. Ketika kita didakwa, kita punya penjaga. Siapa penjaganya? Siapa pembela kita? Surat Al-Mulk. Dibaca ketika tahajud. Yang ketiga, surat Al-Mulk itu adalah dia akan mengokohkan kaki kita saat meniti titian Shiratal Mustaqim atau jembatan Shiratal Mustaqim, sebuah jembatan yang dalam asar disebutkan lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Tipis kan? Kalau cerita SD bahwa Shiratal Mustaqim itu bagai rambut dibelah 7, itu nggak ada riwayatnya. Nggak ada riwayatnya. Tapi yang ada itu lebih tipis dari rambut. Mungkin kiai-kiai di kita biar paham masyarakat, udah rambut dibelah 7 aja lah. Tapi riwayatnya itu sebenarnya adalah lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Bayangkan kita nyebrang di satu kawat saja yang tipis saja, sakitnya minta ampun, bro. Nyebrang di kawat apa yang tipis, kalau kawat agak gede mungkin bisa penampang kaki kita bisa nahan ya. Tapi kalau kawat tipis banget itu kan kayak silet. Itu sekali apa namanya, tajam sekali. Ini digambarkan bahwa jembatan tersebut lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Nah, surat Al-Mulk ini mengokohkan kaki kita ketika kita nyebrang di jembatan tersebut, tidak tergelincir, tidak terpeleset. Lalu yang keempat, surat Al-Mulk ini akan berkata kepada penjaga neraka, wahai malaikat penjaga neraka, orang ini ada dalam jaminanku, dan mengatakan la sabila alaika, la sabila laka alaihi, wahai malaikat penjaga neraka, kamu tidak punya alasan untuk mengambil orang ini. Itu 4 faidah surat Al-Mulk di dalam hadis Nabi SAW kalau dibaca di sholat tahajud. Karena hadisnya lil mutahajjidi, bagi orang yang tahajud membaca surat Al-Mulk. Ya. Siksa kubur. Ya, fitnah kubur itu siksa kubur. Yang pertama itu dijaga ketika ditanya kubur, berarti kan dijaga dari siksa kubur. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Dibela saat di sidang pengadilan Al-Mahsyar. Yang ketiga, dikuatkan saat meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Yang keempat, dia akan dijaga dari diambil oleh malaikat penjaga neraka dan mengatakan kepadanya, la sabila laka alaihi, kamu tidak punya cara, kamu tidak punya alasan wahai malaikat neraka untuk mengambil orang ini. Itu 4 faidah. Dijaga dari siksa kubur, dikuatkan ketika ditanya di sidang Al-Mahsyar, dikuatkan ketika menyeberang Shiratal Mustaqim, dan diselamatkan dari malaikat penjaga neraka. Disampaikan kepadanya, jangan ambil orang ini, dia ada dalam jaminan keamanan dariku. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surat Al-Mulk ini di saat tahajud. Minimal rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat, rakaat ketiganya 5 ayat, rakaat keempatnya kalau tahajud 4 rakaat 5 ayat. Jadi bisa satu surat penuh gitu. Lalu setelah itu witir. Itu faedah surat Al-Mulk. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada kita supaya lebih. Tapi pertanyaannya, sudah hafal belum surat Al-Mulk ini? Surat Tabaraknya hafal nggak 30 ayat? Nah, dihafal dulu. Dihafal dulu, kemudian dipakai dibaca ketika tahajud. Dibaca ketika tahajud. Dibagi-bagi rakaatnya. Al-Mulk sama. Nama lain. Nanti akan dijelaskan.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai 30 ayat. Mubarak apa ini? Apa? Mubarak Mubarak orang Husni Mubarak presiden Mesir itu. Tabarok. Kalau Mubarak presiden Mesir Husni Mubarak. Kalau Tabarok itu Allah yang maha memberikan berkah. Maha memberikan berkah itu Tabarok namanya. Kalau Mubarak itu kalau ada orang mendapatkan nikmat atau karunia kita mengucapkan padanya Mubarak alaika. Mubarak alaika, semoga kamu diberikan berkah. Selamat ya. Menyelamati orang tuh mubarak, nyebut mubarak bukan mabruk tapi mubarak yang benar. Kalau mabruk itu ontak mabruk ini. Ontak ngadupruk namanya mabruk. Kalau berkah itu namanya mubarak. Mubarak alaika. Nah, Allah itu maha memberikan berkah disebutlah tabarok. Tabarok itu adalah khusus untuk Allah karena hanya Dia yang memberikan berkah. Tabarok wa ta'ala, Allah yang maha memberikan berkah. Terus-terusan memberikan berkah. Makanya tabarok. Ya, biaya tangan dan seterusnya. Itu makna dari tabarok. Kalau barokah itu semoga Allah memberkahi. Beda artinya. Kalau barokah itu fiilnya muta'addi, semoga Allah memberkahi. Harus ada objeknya. Apa yang diberkahinya? Barakallahu fi malika, semoga Allah memberkahi hartamu. Barakallahu fi ahlika, semoga Allah memberkahi keluarga. Itu kalau barokah. Tapi kalau tabarokah itu Allah yang maha memberi berkah. Jadi kembalinya kepada Allah. Maka fiilnya fiil lazim, tidak butuh objek. Karena dia fiilnya fiil lazim, tidak memerlukan maf'ul bihi. Kalau barokah itu fiil muta'addi, perlu objek. Nah, gitu. Jadi surat Al-Mulku sama dengan surat Tabarak. Nama lainnya saja surat Tabarak. Nah, kemudian apabila kita ingin mendapatkan fadilah atau keutamaan, keistimewaan, faidah dari surat ini dihafalkan yang pertama, yang kedua dipraktekkan, dibaca ketika tahajud. Karena ketika sholat wajib kita nggak sempat baca ini. Dia nggak baca ini kepanjangan, ya kan? Kemudian sholat fardu juga nggak baca ini. Yang sangat mungkin kita baca itu Al-Mulk ketika tahajud dengan dalil khusus terkait keutamaannya tadi kita katakan. Tabarok sekali lagi memberikan 4 penjagaan, 4 perlindungan. Mohon diulang. Yang pertama dijaga dari siksa kubur. Surat Tabarok, surat Al-Mulk akan menjaga kita dari siksa kubur. Yang kedua surat Al-Mulk akan menjaga kita, menguatkan kaki kita saat meniti Shiratal Mustaqim. Sebelumnya yang kedua atau yang ketiga urutannya. Yang kedua itu adalah membela kita saat kita disidang di pengadilan mahsyar. Lalu yang keempat kita akan dilindungi, tidak diserahkan ke malaikat penjaga neraka, dan dia mengatakan la sibila alaikalah. Kamu wahai malaikat penjaga neraka tidak punya akses, tidak punya alasan mengambil orang ini. Dia ada dalam jaminan keamanan dariku. Nah, itu surat Al-Mulk dibaca ketika tahajud. Karena hadisnya begitu, lil mutahajjidi, barang siapa yang membaca tabarok, lil mutahajjidi, bagi orang yang tahajud mendapatkan 4 penjagaan tersebut. Tahajudnya berapa rakaat? Bebas. Mau 2 rakaat juga boleh. 2 rakaat surat tabarok ditamatkan 2 rakaat, misalkan 15 ayat silakan. Nanti witirnya 1 rakaat. Karena tahajud itu minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terhitung. Meskipun di dalam mazhab dibahas kan 2 halaman setengah, jadi 2 halaman buat tahajudnya, setengah buat witirnya. Bisa juga begitu. Bisa juga 30 ayat dibagi 6, bisa 5 ayat. Bisa juga dibagi 4, bisa juga dibagi 2. Kalau tahajudnya 2 rakaat berarti 15 ayat. Atau witir. Atau dibagi 10 rakaat. Bagi 10 rakaat berarti 30 bagi 10 3 ayat per rakaatnya 3 ayat, lebih mudah. Nanti witirnya baru ditamatkan dengan misalkan Al-Ikhlas atau yang lain-lain. Itu yang susah motongnya tuh. Ya. Kalau yang belum terbiasa susah motong. Semuanya kita tadi itu mana nyari Iya, motongnya susah ya. Ya pokoknya patokannya 3 ayat aja. Kalau di akhir halaman baru ada tamat.
3 ayat ketiga, 3 ayat keempat, 3 ayat itu mungkin bisa lama-lama terbiasa sih per 3 ayat. Kan kita hafal tuh letak awal ayat kan hafal ya. Nah dibatasinya pakai itu aja 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat dan seterusnya. Kalau witir 3 rakaat tanpa sholat tahajud bisa nggak? Bisa, Bisa. boleh. Cuma tidak dapat keutamaan tahajud, Oh. tidak mendapatkan pahala tahajud. Yang idealnya mah tahajud plus witir idealnya begitu. Tapi kalau sekiranya misalkan malam nggak bangun atau susah bangun, ya udah amalkan aja hadis Abu Hurairah bahwa wasiat Rasulullah kepada kita sampai kita mati itu jangan sampai meninggalkan witir. Artinya apa? Artinya witir sebelum tidur. Mau 1 rakaat boleh, 3 rakaat juga boleh. Nabi berpesan kepada kita jangan sampai mati ya, dengan tidak mengamalkan witir sebelum tidur. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili Rasulullah bisalasin." Kekasihku Rasulullah memberikanku 3 wasiat yang aku harus pegang sampai aku mati. Yang pertama adalah saum 3 hari per bulan. Yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga adalah sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Itu batas standar. Kalau kita mau nyari yang di atas itu silahkan tahajud dulu baru witir. Atau witirnya sebelum subuh juga silahkan. Karena ada hadis lagi Bukhari, barang siapa yang khawatir keburu subuh segera lakukan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Jadi witir itu boleh di akhir, boleh di awal. Namun bagi yang standar umat Islam secara umum, karena tahajud itu tidak bisa dilakukan oleh kecuali orang-orang yang tertentu, maka Nabi mengajarkan udah pegang aja witir sebelum tidur. Pegang itu sampai kamu mati. Nah, jangan sampai tidur tanpa witir, itu maksudnya. Habis Isya, ba'diyah tutup pakai witir 1 rakaat. Mudah-mudahan malam bangun lagi bisa tahajud, mudah-mudahan. Kalau tidak tahajud sudah ditutup sholat pakai witir, udah selamat kita. Sudah selamat melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Gitu. Kalau sudah witir, yang repot tuh isanya nggak witir, tahajudnya bablas. Maka itulah yang kata Rasulullah SAW, orang itu dikencingi setan. Orang kalau tidur bablas sampai subuh dikencingi setan. Dan kerugiannya besar sekali karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk memberikan ijabah doa-doa kita. Barang siapa yang minta diampuni, diampuni. Barang siapa yang minta diberi, diberi. Barang siapa yang minta dilindungi, dilindungi. Karena Allah di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia dengan turun yang sifatnya turun ilahiyah, turun secara ilahi yang kita tidak tahu bagaimana hakikatnya ya. Tapi begitu yang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Makasih. Baik, asma'us suratil mubarakah. Nama-nama lain surat Tabarok. Tadi kan ditanyakan oleh Pak Dokter. Nama-nama surat Tabarok ini ada beberapa nama. Yang pertama Al-Mulku, surat Al-Mulk. Yang kedua surat Tabarok. Yang ketiga surat Mani'ah. Mani'ah itu menjaga dari siksa kubur. Mani'ah, surat Mani'ah, surat yang menjaga kita dari siksaan alam kubur. Yang keempat namanya adalah Al-Munjiyah. Sering di pesantren disebut, ayo baca Munjiyat dulu gitu. Munjiyat, surat Al-Munjiyah itu adalah julukan atau sebutan untuk nama lain dari surat Tabarok. Apa arti Munjiyah? Munjiyah itu yang menyelamatkan. Kalau tadi Mani'ah itu yang mencegah, kalau Al-Munjiyah yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Sama, menyelamatkan dari siksa kubur juga. Menyelamatkan dari siksa kubur. Sebab penamaan Al-Mulk karena surat ini berbicara tentang kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang cakupan kekuasaan dan penguasaannya ini tidak terbatas. Fi mulkihi, di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah raja mutlak.
di alam dunia ini, di alam semesta ini. Raja yang paling absolut, paling mutlak, paling sempurna, paling kuasa, dan tidak ada satupun yang dapat menghindar ataupun menolak ketentuan-ketentuannya. Mau atau tidak mau, ridho atau tidak ridho, terima atau tidak terima, semua kita ini semua ada di dalam kekuasaan dan penguasaan, pengurusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar wajib karena itu ibadah. Tapi ketika itu terjadi, maka itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalkan menahan untuk tidak terjangkit apa gitu, tapi akhirnya kena juga. Itulah ketentuan Allah. Ikhtiar itu diperintahkan, tetapi ketika terjadi, itulah ketentuan yang terjadi di kerajaan. Jangankan Allah yang Maha Kuasa, raja biasa saja itu berkuasanya luar biasa itu. Raja di sebuah kerajaan ataupun raja di sebuah kerajaan yang bukan kerajaan itu berkuasanya luar biasa itu. Raja Jawa. Raja yang tidak punya kerajaan saja, padahal bukan raja begitu, tapi berkuasanya luar biasa. Orang bisa dipanggil, mana isu kan mundur, siap. Bisa seperti itu. Itu yang bukan raja, tapi merasa seperti raja. Ada lagi di kerajaan di luar negeri, raja-raja yang absolut yang tidak bisa dibantah perintahnya, titahnya. Nah ini raja alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penamaan tabaraka, alasannya karena Allah memulai surat ini dengan sebutan atau dengan kata tabaraka. Li'anna Allah bada'a surata bihadhil kalimah. Lalu dinamai surat Al-Mani'ah dan Al-Munjiyah karena surat ini mencegah dan menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Jadi memang surat Al-Mulk ini spesialis penjaga dari fitnah kubur. Surat Al-Mulk ini adalah surat spesialis sebagai surat penjaga dan pelindung kita, penyelamat kita dari fitnah kubur, dari azab kubur. Mudah-mudahan kita rajin membacanya sehingga dia nanti hadir di depan kita dan menjaga kita dari siksa kubur. Jadi saya punya surat Tabarok, penjaga kubur nggak akan berani. Kan ada di sini, Al-Mulk akan berkata kepada penjaga neraka, penjaga neraka, la sabila laka alaih, kamu tidak punya jalan ambil dia ada dalam keamanan. Al-Mulk akan berbicara kayak gimana? Nanti dalam akhirat kita tidak tahu bicara kayak gimana. Cuma di hadis itu dia akan ngomong, dia akan bicara kepada malaikat, jangan kau ambil orang ini. Gitu kan. Jadi rajin-rajinlah membaca surat Al-Mulk. Yang belum hafal dihafalkan, yang sudah hafal diamalkan, yang sudah diamalkan diistiqomahkan. Kalau sudah diistiqomahkan, insya Allah wafatnya kita, meninggalnya kita dalam keadaan aman, insya Allah. Mimma ja'a fi fadilah atau keistimewaan surat Tabarok. Yang pertama, qala Rasulullah SAW, di dalam hadis Rasulullah SAW, surat Tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabr. Kata Rasulullah SAW, surat Al-Mulk atau surat Tabarok adalah pencegah dan pelindung dari azab kubur. Hadis riwayat Al-Hatim dan disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Hadis yang kedua, qala Rasulullah SAW, inna suratan fil Qur'ani salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat 30 ayat jumlahnya. Dia akan memberi syafaat kepada seseorang hingga dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dialah surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan ila akhiril ayat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi dalam Sahih Al-Jami'. Jadi ini hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini juga ada di dalam Sahih Al-Jami' Bukhari. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada surat jumlahnya 30 ayat, itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya hingga dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dialah surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu setidaknya ada dua hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa membaca surat Al-Mulk, baik di luar tahajud maupun di saat tahajud. Kalau hadis ini kan umum ya.
dibaca kapan saja kalau hadis ini. Kalau hadis tadi di sholat tahajud, artinya apa? Berarti surat Al-Mulk itu dibaca di luar tahajud juga sama, dibaca di dalam tahajud juga sama. Itulah cara kita menggabungkan dua dalil yang sepertinya berbeda, tetapi sebenarnya tidak berbeda. Ini mah mengkhususkan tahajud supaya lebih khusus, ini mah menyampaikan secara umum. Artinya di tahajud, di luar tahajud, surat Al-Mulk ini memang sifat dasarnya dia menjaga kita dari azab kubur. Menjaga kita dari azab kubur. Al-Mihwar Ar-Raisi. Adapun tema besar dari surat ini adalah Allah mengatur alam semesta ini dan kerajaannya ini seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kalau di agama lain bahwa semesta ini dijaga oleh para dewa, banyak dewanya. Al-Quran membantahnya. Andaikan semesta ini dijaga, diatur oleh banyak Tuhan, pasti berantakan. Lau kana fihi ma'alihatun lahalakat. Kalau semesta ini dijaga oleh banyak Tuhan, pasti berantakan. Keteraturan alam semesta ini, keharmonisan alam semesta ini, ketertiban alam semesta ini adalah petunjuk yang kuat bahwa penciptanya dan pengaturnya adalah satu. Kalau pengaturnya banyak pasti berantakan. Cek nu ieu teh, lah melangitna kieu we lah miring. Oh, henteu luruskeun langit. Terus bumi kumaha atau matahari pusatna berantakan. Sekali lagi, lau kana fihi ma'alihatun, itu kata Quran. Lau kana fihi ma'alihatun, andai di langit dan di bumi alihatun, banyak Tuhan, la fasadat, akan rusak semesta ini, berantakan semesta ini. Kacau. Ada syair Arab juga, innal ayat wal afaq tadulu ala khaliqah wahidun. Atau syairnya saya kurang hafal, tapi begitu intinya, bahwa alam semesta ini, afaq, ufuk, semua ini, langit dan bumi, ayatun, menjadi ayat tanda ala anna ilahu wahid, bahwa penciptanya pasti satu, tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga. Itu tema besar surat Al-Mulk, meneguhkan dan meyakinkan kembali kepada kita sebagai orang yang beriman bahwa semesta ini seluruhnya ada di dalam genggaman dan kekuasaan dan penguasaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala wahdahu, satu-satunya. Adapun tema-tema cabang dari ayat ini ada beberapa tema, di antaranya 5 di sini ya. Yang pertama, bayanul hikmah min khalqil khalq. Penjelasan tentang hikmah dan tujuan kita diciptakan. Apa? Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa hikmahnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian. Tujuannya adalah untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Kita diberi kesempatan hidup 80 tahun, lalu kita nanti dimatikan. Itu hikmah dan tujuannya adalah Allah ingin menguji di antara kita siapa yang memberikan, mempersembahkan ahsanu amala, amalan terbaik. Jadi kita di dunia adalah untuk menghadirkan dan melakukan amalan terbaik. Para ulama mengartikan amalan terbaik, ahsanu amala itu 2. Amalan disebut amalan terbaik 2, baik dan benar. Asahuha wa akhlasuha. Baik yaitu dilakukan dengan cara ikhlas, benar dilakukan dengan cara sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu arti ahsanu amala. Kan kita sering bertanya, apa arti ahsanu amala dalam surat Tabarak? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian kematian. Mati dulu Allah sebutkan, baru wal hayata, dan kehidupan. Artinya apa? Artinya kehidupan sebenarnya itu nanti di sana, di akhirat. The real of life itu di akhirat. Khalaqal mauta, dialah yang telah menciptakan kematian. Tuh mati dulu disebutkan. Wal hayata, dan kehidupan nanti di akhirat. Liyabluwakum, untuk kalian bisa enggak dengan motivasi itu mempersembahkan amal terbaik. Disebut amal terbaik adalah 2, baik dan benar. Baik itu ikhlas, benar itu sesuai dengan ketentuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah mengkaji, entah di sini atau di Al-Ihsan ya, kriteria amal yang diterima Allah. Karena ada amal yang tidak diterima.
ya kan? Kriteria amal yang berkualitas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Itulah kriteria amal yang diterima. Bahwa Allah akan memberi ganjaran, apresiasi dan juga pahala yang besar, diterima amalnya kalau amal itu memenuhi 3 kriteria. Satu adalah iman, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah sa'alaha sa'yaha, sesuai dengan yang diajarkan para rasulnya. Ittiba atau mutaba'ah atau ittiba. Amal kita baru diterima Allah, amal kita disebut amal yang makbulan, amal yang masykuran. Fa in kana sa'yuhu masykuran, amalnya diterima, diapresiasi, berikan pahala. Makbulan itu adalah ikhlas, iman dan ittiba. 3I itu ya. 3I, iman, ittiba, ikhlas. Iman itu apa? Iman itu adalah bertauhid. Karena kalau tidak punya iman tidak akan diterima. Kalau iman insya Allah kita udah iman lah ya. Yang paling fokus kita yang kedua, yaitu ittiba, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga ikhlas. Ikhlasnya sudah, imannya sudah, tinggal ittibanya mengikuti Rasulullah SAW. Makanya para ulama menyebutnya 2 saja, bahwa amalan ahsanu amala itu kalau ikhlas dan ittiba. Kalau ikhlas dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau imannya kan sudah ada. Jadi kadang ada yang membahasnya 2, kadang yang menyebutnya 3. Tapi hakikatnya sama. Kalau kita mau lengkap ya udah 3I saja. Kita punya prosedur 3I agar amal kita diterima. Kriteria amal soleh 3I: iman, ikhlas, ittiba. Iman ada, ikhlas tidak ada, tidak diterima amalan. Ikhlas ada, iman tidak ada, tidak diterima amalan. Ikhlas ada, iman ada, tapi tidak ittiba, tidak diterima amalan. Jadi Pak, mempersembahkan amal yang diterima itu sulit. Supaya amal kita diterima itu sulit. Satu, imannya harus tidak bercampur dengan kemusyrikan. Yang kedua, ikhlasnya tidak boleh bercampur dengan riya. Yang ketiga, sesuai dengan ajaran Rasul, artinya beramal di atas ilmu. Sulit amalan ikhlas diterima. Bahkan kemarin kita belajar, Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, ini sesepuh kalangan sufi. Beliau mengatakan ikhlas itu saking lembutnya bahkan malaikat tidak mengetahuinya. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mencatat ibadah zahir, tapi keikhlasannya hanya Allah yang tahu. La malakun muqarrabun wala syaitan, kata Imam Junaid itu. Syaitan pun tidak tahu ibadah yang ikhlas. Malaikat pun tidak tahu ibadah yang ikhlas. Jadi sangat lembut dan halus sekali. Jangan sampai dimasuki oleh riya, karena riya itu lembut sekali. Nabi menyebutnya, aku lebih takut riya daripada dajjal. Innama akhwafu alaikum min masih dajjal riya. Sungguh aku lebih takut kalian berbuat riya daripada takutku kepada dajjal al-masih. Kenapa? Karena riya itu menghancurkan amalan dan lembut sekali. Namlatun sauda, bagai semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Riya itu nggak kerasa, masuk ke dalam hati kita, lalu merusak amalan, merusak keikhlasan. Ada triknya bagaimana tuntunan Nabi supaya kita tidak? Tuntunannya adalah satu, berdoa kepada Allah agar diikhlaskan dalam beribadah. Yang kedua, selalu setiap beramal membaca doanya para nabi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Para nabi saja kalau sudah beramal berdoa seperti itu, minta diterima amalnya. Apalagi kita bukan para nabi. Ya. Para nabi saja setiap beramal selalu ditutup dengan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima ibadahku, terima ibadah kami, karena Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Lalu yang ketiga adalah mengosongkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu sendiri adalah karunia sebenarnya. Waktu Idul Adha, doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, sama itu juga diterima. Itu juga kita minta doa, kita berdoa kepada Allah agar diterima itu amal-amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, kalau dia Idul Fitri semoga Allah menerima puasa kita. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum ketika Idul Adha semoga Allah menerima kurban kita. Gitu ya. Jadi
yang namanya ikhlas itu malaikat pun tidak mengetahuinya dan setan pun tidak mengetahuinya. Dan ikhlas itu hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 rumus ibadah diterima. 1 iman, kedua ikhlas, ketiga ittiba. Ittiba itu mengikuti ajaran Rasulullah sesuai dengan tata cara Rasulullah. Yang kedua, nizamul kauni badi'un. Sistem alam semesta ini sangat mempesona. La wala i'wijaja fihi, dan tidak ada disharmoni di alam semesta ini. Ini pesan kedua dari surat Al-Mulk. Yang pertama adalah bahwa hikmah diciptakannya makhluk hidup ini untuk diuji siapa yang terbaik amalannya. Yang kedua adalah bahwa sistem alam semesta ini sangat mempesona dan tidak ada disharmoni di alam semesta ini. Tidak ada yang pagetrok gitu. Tidak ada yang bertuburukan dan sebagainya. Yang ketiga, bayanul hikmah min khalqil masabih. Disebutkan 3 alasan Allah menciptakan bintang-bintang, masabih. Yang pertama adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar setan yang mencuri dengar dari langit. Yang kedua adalah zayyana sama, untuk menghiasi alam semesta. Itu fungsi bintang. 1 adalah untuk melempar jin setan yang mencuri dengar ke langit. Yang kedua adalah untuk menghiasi semesta supaya indah. Yang ketiga litahtadu biha fi dzulumatil bari wal bahr, sebagai patokan arah. Jadi bintang itu Allah ciptakan untuk 3 alasan. 1 sebagai pelempar setan yang konon sebutnya nanti meteor. Yang kedua adalah penunjuk arah. Yang ketiga adalah penghias langit, supaya kita melihat langit indah, lalu muncul keimanan. Masya Allah, betapa luar biasanya semesta ini. Bintang timur berarti arah timur, bintang barat arah barat dan sebagainya. Yang keempat, bayanu ahwalil kafirin yaumil qiyamah. Surat Al-Mulk juga menjelaskan tentang kondisi orang kafir di hari kiamat. Yang kelima, yang terakhir, dakwatul kafirin di ta'amul wa tadabbur wa tahkimul aql. Surat Al-Mulk mengajak orang yang ingkar dan kafir kepada Allah agar memperhatikan, mentadaburi, menta'amuli, mentafakuri, dan menggunakan akalnya untuk mempelajari semesta, yang nanti mudah-mudahan dapat hidayah, dia mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tema-tema dan poin-poin surat Al-Mulk. Nanti berikutnya kita akan mempelajari faidah dan pelajaran dari surat Tabarok. Ada sekitar 5 pelajaran yang sangat luar biasa dari surat Tabarok ini. Walafumikum wa taufiqun illa billah. Terima kasih perhatiannya. Kita cukup sedemikian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.